Perayaan Perjamuan Kudus adalah perayaan dan pengakuan akan tindakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan seluruh umat manusia lewat sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Saya percaya kita tahu semua ini. Kita tahu semua ini. Tinggal sekarang bagaimana menanggapi kasih Tuhan yang luar biasa itu. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku di channel saya ini. Kembali saya akan menyampaikan khotbah Bapak Pendeta Iwayan Darmadi Sarjana Teologia dalam satu ibadah Perjamuan Kudus. Inilah khotbahnya yang mengambil pembacaan di dalam Mazmur 99 ayat 1 sampai 9. Marilah kita dengarkan bersama-sama lewat video saya ini. Selamat mendengarkan. Berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tuhan yang berbahagia malam hari ini. Saya senang melihat kita semua. Malam hari ini cuaca begitu bersahabat. Tadi mendung tapi sekarang sudah hilang lebihnya. Begitu masuk di ruangan ibadah ini, saya melihat warga gereja Tuhan, umat yang percaya kepadanya, penuh dengan kebahagiaan. Seragam putih hitam menandakan ada sukacita besar bagi kehidupan kita. Tadi sore saya duduk di belakang di bawah pohon nangka. Habis mandi saya duduk di situ. Saya lihat nenek-nenek dari ujung sana. Engkau, mau pergi kemana kira-kira mereka? Mereka pergi ke rumah Tuhan. Membawa apa mereka? Mereka membawa hati, mereka membawa hidup mereka. Luar biasa. Dalam hati kecil saya ingat dengan orang tua saya yang membimbing saya ke arah itu. Hanya Tuhan satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Berilah hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini pesan almarhumah ibu saya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kegembiraan kita malam hari ini, kita hendak melaksanakan perjamuan kudus di sini. Kita sudah diperhadapkan dengan satu bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Ketika firman Tuhan itu kita baca dengan menggunakan tanda baca dan alunan-alunan sesuai dengan tanda baca yang ada, maka kita akan dapat mengerti apa sesungguhnya yang terkandung di dalam perikop pembacaan ini. Saudara-saudaraku, syukur adalah kata yang tak asing lagi dalam kehidupan kita. Ini yang terungkap lewat pembacaan kita. Syukur adalah kata yang tak asing lagi dalam pendengaran kita. Bahkan kata ini begitu sering kita ucapkan dan diucapkan oleh setiap orang. Siapapun dia pernah mengucapkan kata syukur ini. Tetapi di tengah-tengah bangsa atau kehidupan bangsa yang kini dilanda oleh krisis multidimensi, kata ini jarang sekali untuk diungkapkan. Bahkan kata ini seringkali sulit sekali untuk dilantungkan oleh setiap orang. Nyanyian syukur sepertinya tak terucap lagi seperti bangsa yang tak mengenal Tuhan. Inilah situasi ketika berhadapan dengan situasi krisis multidimensi ini. Hidup di tengah-tengah krisis yang berkepanjangan sering membuat orang itu bingung
membuat orang itu kecewa, membuat orang itu sedih, dan juga bergumul sangat berat, bahkan membuat orang-orang tak lagi sadar akan keberadaannya sebagai umat beragama, apalagi disebut sebagai orang yang beriman. Orang beragama saja mereka sudah mulai melupakannya, apalagi dikatakan orang yang beriman. Karena orang yang beriman dan orang yang beragama itu beda. Di mana bedanya? Orang beragama itu hanya mengenal kulit dari apa yang ia anut dalam agamanya. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang menggali, memahami apa yang mereka imani. Itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beragama dan orang yang beriman jauh berbeda. Orang beragama, dia tidak akan pernah peduli dengan apa yang ada, yang penting dia beragama. Tetapi orang beriman akan selalu memberi totalitas hidupnya untuk kemuliaan agama Tuhan. Untuk Tuhan ia persembahkan hidupnya. Mereka wajib mengucapkan syukur dalam segala perkara kepada Tuhan yang Sang Khalik itu. Apapun yang mereka jumpai dalam hidup mereka, yang ada adalah syukur kepada Allah. Puji hormat kepada Allah, karena mereka memahami bahwa hidup mereka adalah dari Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan, mereka diberi bimbingan oleh Tuhan, sehingga seantero hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, dan apapun yang mereka hadapi, mereka terus menaikkan segala puji syukur mereka ke hadapan hadirat Tuhan itu. Untuk itu, patutlah kiranya kita merenungkan ungkapan pemazmur dalam pujiannya yang mengajak bangsa-bangsa menyanyikan syukur bagi Tuhan karena segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Mazmur 99 ayat 1 sampai 9 yang telah kita baca tadi, atau yang telah dibacakan tadi, adalah merupakan ungkapan kesadaran dan pengakuan iman. Ungkapan kesadaran dan pengakuan umat Israel akan Tuhan Allah yang adalah Raja di atas segala raja. Pengakuan iman mereka atau umat Israel ini dinyatakan dalam 3 hal. Yang pertama, kekuasaan dan dahsyatnya Tuhan yang adalah Raja itu berlaku atas seluruh bangsa dan atas seluruh bumi ini. Kekuasaan Allah, dia berlaku untuk semua orang di bumi ini, tidak melihat apapun bentuknya. Kekuasaannya berlaku di seantero dunia ini. Karena besarnya kuasa Allah ini, sehingga bangsa-bangsa gemetar dan takut akan Allah yang memerintah sebagai Raja itu. Dan bumi pun bergoyang karena Tuhan Allah duduk di atas keruk-keruknya. Lihat pembacaan tadi. Tuhan Allah adalah Allah yang melakukan kuasanya, yang menyatakan kekuasaannya mengatasi segala bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Kekuasaan Allah ini luar biasa. Tidak ada satupun yang dapat membendung apalagi menghalang-halangi kekuasaan Allah ini. Kita lihat ya. Karena itu sepatutnya lah segala bangsa memuji-muji dan menyanyikan syukurnya kepada Tuhan Allah yang berkuasa ini. Lalu yang kedua, kesadaran dan pengakuan iman umat Israel bahwa Allah itu adalah Raja yang mencintai hukum. Kesadaran dan pengakuan iman umat Israel bahwa Tuhan Allah itu adalah Raja yang mencintai hukum. Pengakuan iman Israel ini terungkap karena mereka melihat dan merasakan bahwa Tuhan selalu menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan umat Israel, umat kepunyaannya, umat yang menyatakan ketulusannya, umat kepunyaan Allah, yaitu keturunan Ia. Dengan demikian, Tuhan itulah Allah yang harus ditinggikan.
Dia harus disembah dan dimuliakan, dan kedudukannya harus diakui. Lihat ayat 4 sampai 5. Lalu itu raja yang selalu memperhatikan semua umatnya. Semua umatnya yang berseru, semua seruan umatnya diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah. Seperti pada zaman Musa, Harun dan Samuel, Allah di sini menjawab seruan dan permohonan umatnya ini. Allah tidak pernah mengabaikan. Allah terus merespon seruan-seruan mereka. Demikianlah kasih dan kuasa Allah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu berarti Allah kita tetap dari dulu dan selamanya. Ia tetap dan tidak pernah berubah. Allah yang memiliki kekuasaan sebesar ini adalah Allah yang selalu tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ia selalu memberikan jawaban-jawaban atas semua dan permohonan umat yang percaya kepada. Karena itu ia harus ditinggikan oleh segala bangsa, seluruh yang dikasihinya, keseluruhan bangsa yang dinyanyikan oleh umat Israel ini. Perlu meninggikan Allah adalah hal yang sangat penting, karena dialah pusat segala-galanya. Ia harus sembah dan dimuliakan, namanya harus dipuji dan dimuliakan. Ini Allah yang lain kali, Allah itu Allah yang berkuasa, penuh kuasa. Jika Allah kita seperti ini, apa respon kita kepada Allah? Apakah kita hanya berpaut pada keagamaan atau berpaut pada keberimanan? Dan sudah jelaskan antara iman dan agama itu jauh beda. Mari kita berjuang di sini untuk selalu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga kita memahami siapa Allah kita dan siapa kita yang sesungguhnya. Kalau kekalian tadi betul-betul kita renungkan dengan hati kita, maka akan jelas bahwa kepada kita, jelas dalam pikiran dan Mazmur bagi kita sekalian, dan puji-pujiannya bagi kita sekalian, bahwa Tuhan adalah Raja yang kudus. Ia adalah Raja di atas segala raja bagi seluruh bangsa di seluruh bumi ini. Umat Israel adalah umat yang mengakui hal ini. Israel sudah mengakui hal ini, sebab mereka telah mengalami sendiri bagaimana Tuhan Sang Raja yang kudus itu melakukan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bangsanya, dan bahkan selalu menjawab seruan-seruan mereka. Israel dalam mengimani Allah bukan hanya melihat dan memahami berita firman-Nya, tapi Israel memiliki pengalaman hidup bersama Tuhan ini. Saya percaya semua gereja, semua orang yang beriman, yang mengakui Dia juga memiliki pengalaman-pengalaman beriman dengan Tuhan, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan ini. Ketika dilihat dari kedalaman hati, bagaimana besarnya pengalaman orang beriman dengan Allah, ia melihat bahwa sesuatu yang ada dalam dirinya itu semua adalah karena Allah semata-mata, bukan di luar Allah. Sehingga tidak sedikit pun keraguan bagi orang yang betul-betul mengimani Tuhan dalam kehidupannya. Bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengakuinya dan belum tunduk menyembah kepada Allah ini, mereka semuanya depan ke dasar Tuhan ini. Karena itu harapan pemazmur agar segala bangsa menyanyikan syukurnya kepada Tuhan. Tidak terkecuali kita yang ada di sini. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, pikiran-pikiran dalam mazmur ini patut menjadi bahan perenungan bagi kita setiap pribadi, baik saya maupun saudara, ketika merayakan Hari Jamuan Sedunia dan Perkabaran Indonesia (HPI) ini. Perayaan Perjamuan Kudus adalah perayaan dan pengakuan akan tindakan Tuhan Yesus yang menyelamatkan seluruh umat manusia lewat sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Saya percaya kita tahu semua ini. Kita tahu semua ini.
Tinggal sekarang bagaimana menanggapi kasih Tuhan yang luar biasa itu. Ini yang Tuhan Allah mau lihat. Ini yang Tuhan Allah mau perhatikan dalam kehidupan umat yang percaya kepada-Nya. Banyak orang tahu Allah dari sorga turun oleh Kristus Yesus, menderita, mati, bangkit dari ketiga, naik ke sorga. Tahu. Tetapi menanggapi kasih Allah yang luar biasa ini, inilah iman kita. Inilah suatu keyakinan yang perlu terpatri dalam hati dan kehidupan setiap orang. Karena tanpa memahami perenungan-perenungan yang dalam hati seperti ini, maka sia-sialah arti pengorbanan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena kita yang lakukan kebaikan-Nya perlu ditanggapi dengan iman, diresponi dengan tindakan-tindakan yang nyata, sehingga hal itu mendatangkan berkat dan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan setiap orang. Gereja dan orang percaya di seluruh dunia merayakan perjamuan kudus sebagai wujud ucap syukur atas selamat yang telah Tuhan berikan melalui Kristus Tuhan kita. Roti yang kita taruh di meja dan anggur yang ada di meja dalam perjamuan kudus ini adalah melambangkan tubuh dan darah Yesus Kristus bagi keselamatan umat-Nya. Bersamaan dengan perayaan itu adalah juga pengakuan bahwa Tuhan adalah juru selamat dunia. Karena itu ketika kita menikmati roti dan anggur, iman kita terketuk, hati kita terketuk bahwa Allah telah datang menghancurkan dirinya, meleburkan dirinya untuk menggantikan kita yang seharusnya kita yang dilebur dan dihancurkan. Kita lihat kebaikan Tuhan dalam menikmati perjamuan kudus yang dilambangkan roti dan anggur. Sehingga ketika kita selain melakukan semua itu, kita dapat memahami dan mengerti ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita yang berubah menuju ke arah yang lebih baik yang dikehendaki Tuhan. Kita lebih memahami arti sebuah keberimanan kita kepada Tuhan Allah, tidak hanya stop sampai kepada sebuah agama, tapi berjalan dalam sebuah tindakan-tindakan nyata, karena Allah menuntut respon kita atas kebaikan Tuhan. Gereja dan orang-orang percaya telah meyakini dan mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah yang menyelamatkan manusia dan dunia ini. Akan tetapi masih banyak orang yang di luar gereja belum mempercayainya, belum mengakui Dia sebagai juru selamat dunia ini. Masih banyak. Karena itu tugas kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya yang sudah mengakui dan yang sudah tunduk menyembah kepada Dia, bertanggung jawab untuk mengajar dan membawa mereka yang belum percaya ini untuk datang kepada Yesus, meyakini, mengakui dan tunduk kepada Dia sebagai juru selamat dunia dan juru selamat untuk pribadi, agar mereka juga boleh bersama-sama dan selalu menyanyikan nyanyian syukur bagi Allah di dalam Kristus Tuhan ini. Itulah tugas kita, tugas pekabaran Injil yang mana Tuhan yang adalah kepala gereja dan yang juga kepala orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa kita dilahirkan ke dunia ini ada dalam rancangan Allah yang luar biasa. Akan kita di dunia ini untuk menjalankan misi Allah, pelayanan Allah, agar dunia yang terporak-poranda oleh karena dosa ini dapat diselamatkan oleh Allah melalui kesaksian-kesaksian yang kita lakukan. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, Tuhan meminta respon kita kasih Allah yang sudah menyelamatkan, membawa datang Tuhan Allah menerima agar keselamatan ini. Inilah gereja, inilah persekutuan yang dikepala oleh Kristus
yang dipimpin dan diarahkan oleh Kristus untuk terus bersaksi, berkarya, menyatakan karya Allah yang mulia ini di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan carut marut di era zaman sekarang ini. Samping itu, kita perlu merayakan perjamuan kudus, mana kita ingat tugas panggilan kita, yaitu memberitakan kesukaan bagi dunia. Kesukaan itu, maka Tuhan melihat respon kita, apapun yang kita serukan kepadanya, Ia pasti menjawab, bukan ragu dalam menjawabnya, pasti menjawabnya. Karena itu teguhkanlah iman kita, arahkanlah kepada Allah, kemampuan Allah dahsyat itu, kehidupan kita di dunia ini tidak sia-sia. Terpujilah Kristus, Allah yang mengasihi kita sekalian. Nyatakan pujian kita hanya kepada hadirat Tuhan. Amin. Itulah tadi khotbah Bapak Pendeta Iwayan Darmadi Sarjana Teologia dalam ibadah perjamuan kudus sedunia yang dilayaninya di Jemaat Betani Sekarsari Balinggi Jati. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan khotbah ini. Tuhan memberkati. Shalom.